Halo Halo Good Good Kids, Kids. apa kabarnya hari ini? Lo saya yakin kabar Good Kids di rumah pasti baik-baik saja. Nah, lo Jar, gimana lo kabarnya hari ini? Luar biasa baiknya Iya, lo Welly. oke. Nah Good Kids, kabar lo di sini pasti semua baik-baik saja dan Good Kids di rumah juga lo percaya semuanya baik-baik aja. Kenapa? Karena kita punya Bapa, punya Tuhan Yesus yang sungguh amat baik dan sungguh baik bagi kita. Bukan hanya di hari ini saja, tapi di setiap harinya kasihnya Yesus selalu beserta dengan kita karena Bapa kita, Bapa yang sangat baik. Nah Good Kids, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Nah ayo Good Kids, lo ajak kita untuk bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau berfokus, siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tanyakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar di sepanjang hidupku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
Good Kids, tiba saatnya kita berdoa, mau menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kesempatan pagi hari ini yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan, kiranya Engkau yang terus menuntun ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Good Kids, tiba saatnya kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau menyanyikan sukacita kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menjadi sahabat kita. Nah sebelumnya, saya mau tanya, Good Kid di rumah punya sahabat nggak? Pasti punya ya, Sejar. Kalau Sejar itu punya nggak sahabat? Punya dong. Nah Sejar punya sahabat, tapi sahabat kita yang paling baik, yang selalu mengasihi kita, siapa Sejar? Tuhan Yesus. Iya betul, sahabat kita yang paling setia, yang selalu mengasihi kita adalah Tuhan Yesus. Nah saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita mau bersuka cita kepada Tuhan dengan pujian Ada Satu Sobatku. Ayo dengan penuh sukacita kita mau mengatakan ada satu sobat kita yang paling setia, yaitu Tuhan Yesus. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Yuk katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Good Kids dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah Good Kids, tiba saatnya kita mau mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Nah Good Kids di rumah punya buku-buku yang sering dibacakan. Saya yakin Good Kids punya buku yang sering dibaca di rumah. Tapi sekarang ini kita mau belajar buku yang terindah, yang menceritakan kemuliaan Tuhan, yaitu Alkitab. Good Kids pasti sudah tahu itu buku apa. Nah mari kita menyanyikan pujian, Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang terindah. Ya, dengan sungguh-sungguh kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan.
kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya kalian? Baik? Nah, hari ini kalian sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Wah, bagus, semuanya sudah siap. Nah, sebelum itu langsung mau tanya, kalian pernah nggak bermain hujan? Pernah? Wah, bagus, sama kalau begitu sama Lause. Lause dulu waktu kecil juga pernah bermain hujan. Nah, saat ini Lause juga mau bercerita bukan tentang hujan, tapi tentang bagaimana bangsa Israel pada waktu itu bersukacita karena hujan. Kenapa ya? Kira-kira anak-anak masih ingat gak minggu lalu cerita tentang Nabi Elia yang berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab doa dari Nabi Elia. Iya, pada saat itu Nabi Elia berdoa di hadapan nabi-nabi Baal. Ya, Tuhan untuk menurunkan api bagi Misbah yang sudah disiapkan Nabi Elia. Lalu Tuhan menjawab doa dari Nabi Elia. Tuhan menurunkan api kepada Misbah yang sudah disiapkan. Lalu tidak hanya itu, Tuhan menurunkan hujan. Setelah sekian lama bangsa Israel tidak pernah turun hujan. Nah, setelah itu bangsa Israel mereka sangat bersukacita, mereka bersyukur. Setelah sekian lama mereka nggak merasakan hujan, lalu sekarang mereka bisa merasakan hujan lagi. Wah, mereka bersukacita, mereka bersyukur kepada Tuhan, mereka sujud menyembah, mereka kembali lagi menyembah Tuhan. Mereka ingat betapa baiknya Tuhan karena hujan yang sudah turun. Nah, tapi ada yang tidak senang. Siapa ya? Nah, di halaman istana Samaria, Raja Ahab kembali ke istananya. Dia cepat-cepat memberitahukan kepada Ratu Isabel. Wah, dia berkata, Ratu Isabel, nabi-nabi Baalmu sudah habis dibunuh oleh Nabi Elia. Mendengar berita yang disampaikan oleh Raja Ahab, Ratu Isabel
mulai marah. Dia geram sekali karena nabi-nabi Baalnya sudah dibunuh. Wah, dia marah, lalu dia membuat satu surat, mau mengirimkan surat kepada Elia. Ratu Isabel menuliskan surat bahwa dia akan membunuh Nabi Elia. Wah, lalu disuruhlah petugas kerajaan untuk menyampaikan kepada Nabi Elia. Saat itu di rumah Nabi Elia sedang bersyukur pada Tuhan, ya, karena hujan yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa Israel, ya, dan Tuhan juga sudah mendengar doa dari Nabi Elia. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu rumahnya. Petugas yang tadi disuruh oleh Ratu Isabel ini mengirimkan dan menyampaikan surat itu. Ketika Nabi Elia membuka surat itu, membacanya, lalu Nabi Elia mulai ketakutan. Dia panik, dia bingung, dia tidak tahu harus bagaimana. Karena apa isi surat itu? Iya, bahwa Ratu Isabel akan mengancam nyawanya, bahwa Nabi Elia mau dibunuh sama Ratu Isabel karena telah membunuh nabi-nabi Baal. Wah, saat itu Nabi Elia ketakutan. Dia mulai berpikir, apa yang harus saya perbuat? Pada akhirnya, pada malam hari, Nabi Elia bersama bujangnya, bujang itu adalah pembantunya, berkemas. Mereka mau melarikan diri. Mereka mengendap-endap keluar dari kota Samaria itu. Mulailah mereka melakukan perjalanan pada malam hari, hingga sampai di satu kota bernama Berseba. Di sana Nabi Elia bilang sama bujangnya, kamu sudah sampai di sini saja menemani saya. Saya akan pergi lagi, lebih jauh lagi. Dan akhirnya Nabi Elia meninggalkan bujangnya di kota Berseba itu. Lalu Elia melanjutkan perjalanannya lagi. Sampai satu titik Nabi Elia lelah, capek. Betul ya, pada saat itu gak ada mobil, gak ada motor untuk dikendarai, hanya bisa berjalan kaki. Setelah cukup lama, Elia letih, Elia lelah. Dia duduk di bawah sebuah pohon. Ketika duduk, Elia berdoa pada Tuhan. Tuhan, lebih baik Engkau mengambil saja nyawaku daripada aku harus seperti ini. Karena kelelahan, Elia pun tertidur. Setelah itu, tak lama kemudian, Elia dibangunkan oleh malaikat Tuhan. Ketika Elia bangun, Elia menemukan ada beberapa roti bakar dan juga kendi yang berisi air. Lalu malaikat Tuhan berkata kepada Elia, bangunlah dan makanlah. Lalu Elia mulai makan dan minum dari apa yang sudah disiapkan. Lalu ia kembali tertidur. Kemudian, tak lama kemudian, malaikat Tuhan memberikan makan dan juga minum. Lalu membangunkan Elia dan berkata, bangunlah dan makanlah, karena perjalananmu masih akan sangat jauh. Hal itu dilakukan oleh Elia, tidur, makan, kurang lebih 40 hari, 40 malam, sampai perjalanannya menuju Gunung Horeb. Ketika sampai di Gunung Horeb, Elia melihat sebuah gua. Ia lalu masuk ke dalam gua itu. Di dalam gua itu, Elia mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata kepada Elia, Elia, apa yang kau lakukan di sini? Lalu Elia kembali bercerita kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya sudah melakukan banyak
besar yang Tuhan minta. Lalu Nabi Elia setelah berkata seperti itu, Tuhan berkata, sekarang kamu keluar dari gua itu. Disuruhnya Nabi Elia ini keluar. Setelah keluar dari gua itu, Nabi Elia merasakan ada angin yang kencang yang bertiup, tapi tidak ada Tuhan di sana. Tak lama kemudian, di atas gunung itu mulai bergoncang, terjadi gempa bumi. Namun Elia tidak menemukan ada Tuhan di sana. Tak lama kemudian, Elia merasakan angin yang sepoi-sepoi, yang perlahan-lahan bertiup. Dan di sana Elia teringat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan Elia. Di saat itu Elia kembali lagi ke dalam gua. Lalu Tuhan bertanya, Elia, apa yang kau lakukan? Elia kembali lagi berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal. Aku sudah menolong bangsa Israel. Aku sudah melakukan banyak hal untuk nama-Mu. Tapi Tuhan kembali menghibur Elia. Anak-anak, Tuhan begitu baik. Karena ketika Elia sedang letih, Elia sedang lelah, Elia sedang marah, Elia sedang capek, Tuhan tetap menghibur Elia. Tuhan tetap menguatkan Elia. Nah, setelah itu Tuhan berkata kepada Elia bahwa Elia harus kembali kepada bangsa Israel. Dan Tuhan juga menyiapkan satu orang menolong, yaitu Elisa. Tuhan meminta Elia untuk menemui Elisa dan mengajaknya dalam melayani bangsa Israel. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sekali-sekali tidak pernah marah kepada kita ketika kita sedang sedih, ketika kita mungkin sedang kecewa. Tapi Tuhan selalu menguatkan kita. Tuhan selalu menghibur kita. Karena apa? Tuhan selalu mengasihi kita, anak-anaknya. Nah, anak-anak, dalam firman Tuhan juga ada tertulis dalam Ibrani 1 ayat 14. Malaikat-malaikat diutus untuk melayani orang-orang yang seharusnya memperoleh keselamatan. Itu artinya apa? Firman Tuhan berkata, Tuhan akan selalu menolong kita melalui banyak hal. Dari firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong Elia, menguatkan, dan juga menghibur Elia. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini juga boleh meneguhkan kita dan juga menguatkan kita ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi kecewa, mungkin ketika kita lagi marah. Ingatlah, Tuhan selalu menolong kita. Yuk, mari kita tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang sekali lagi boleh mengingatkan kami ketika kami sedang lelah, ketika kami sedang sedih, ketika kami sedang kecewa, kami masih punya Tuhan yang selalu menguatkan kami, yang selalu menghibur kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang selalu mengasihi kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini terus boleh mengingatkan kami harus selalu mengasihi Engkau. Karena kami percaya Tuhan selalu mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah ibadah hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini.
kalian sudah mengikuti ibadah dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.